Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elina Asna Fauzia, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi pendidikan matematika dengan NPM 22106310501010 dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Materi yang pertama adalah relasi. Definisi relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain yang dinyatakan dengan struktur atau aturan. Nah, cara yang paling mudah menyatakan hubungan antara elemen dari dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut diperoleh dengan perkalian kartesian antara dua himpunan. Jadi kita harus tahu dulu nih definisi dari perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurut yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Dapat dinotasikan dengan A kali B sama dengan A, B, di mana A anggota A dan B. Relasi antara himpunan A dan B disebut relasi biner. Didefinisikan dengan relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Dapat dinotasikan dengan R subset A kali B. Jika A, B anggota R, kita gunakan notasi A, R, B yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Jika A, B bukan anggota R, kita gunakan A bukan R, B yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Nah, aku punya contoh nih. Misalkan himpunan P 2, 3, 4 dan himpunan Q 2, 4, 8, 9, 15. Kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q anggota R jika P habis membagi Q, P anggota P dan Q anggota Q. Dapat dilihat pada gambar P kali Q sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 2,9, 2,15, 3,2, 3,4, 3,8, 3,9, 3,15, 4,2, 4,4, 4,8, 4,9, 4,15. Maka kardinal P kali Q sama dengan kardinal P kali kardinal Q sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Maka kita dapat R-nya yaitu 2,2, 2,4, 2,8, 2,9, 3,9, 3,15, 4,4, 4,8. Nah, pada gambar itu yang kanan, yang 2, 4, 8, 9, 15 itu termasuk daerah kodomain atau daerah hasil. Nah, yang sebelah kiri, 2, 3, 4 itu termasuk daerah domain. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang representasi relasi. Selain dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut, ada banyak cara lain untuk mempresentasikan atau menyajikan relasi. Yang pertama, kita bisa menyajikan relasi dengan menggunakan tabel. Nah, aku punya contoh gambar nih. Kita bisa lihat ya, kolom pertama tabel atau himpunan P menyatakan daerah asal, dan sedangkan kolom kedua yaitu himpunan Q menyatakan daerah hasil. Dapat dibacakan dengan 2 mempunyai hubungan dengan 2, 2 mempunyai hubungan dengan 4, 4 mempunyai hubungan dengan 4, 2 mempunyai hubungan dengan 8, 4 mempunyai hubungan dengan 8, 3 mempunyai hubungan dengan 9, dan 3 mempunyai hubungan dengan 15. Selanjutnya, representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A sama dengan A1, A2, dan selanjutnya AM.
dan B sama dengan B1, B2, dan selanjutnya Bm. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MJJ dengan I sama dengan 1, 2, dan selanjutnya M, dan J sama dengan 1, 2, dan selanjutnya N. Nah, di sini aku punya contoh gambar matriks ya. M sama dengan untuk barisnya yaitu A1, A2, dan selanjutnya AM, dan untuk kolomnya yaitu B1, B2, dan selanjutnya BN. Di situ ada M11 ya. Cara menentukannya yaitu baris pertama yaitu A1 dengan kolom pertama B1 menjadi M11, lalu M12 baris pertama A1 dan kolom kedua B2, dan M1N kolom baris pertama A1 dan kolom ketiga BN menjadi M1N, dan menyesuaikan ke bawah. Nah, yang ketiga menyajikan relasi dengan diagram panah. Di sini ada langkah-langkah menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang pertama, membuat dua lingkaran atau elips. Yang kedua, untuk meletakkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, X sama dengan A, diletakkan pada lingkaran A, dan Y sama dengan B, diletakkan pada lingkaran B. Yang ketiga, X dan Y dihubungkan dengan anak panah. Yang keempat, arah anak panah menunjukkan arah relasi. Yang kelima, anak panah tersebut mewakili aturan relasi. Yang keempat, menyajikan relasi dengan graf berarah. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik disebut juga simpul, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur yang arahnya ditunjukkan dengan sebuah panah. Dengan kata lain, jika A, B anggota R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal dan simpul B disebut simpul tujuan. Maka dapat disajikan pada gambar representasi graf untuk relasi R, A, B, A, A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, D, B. Next yaitu relasi inverse atau balikan. Jika diberikan relasi R dari himpunan A ke himpunan B, kita bisa mendefinisikan relasi baru dari B ke A dengan cara membalik urutan dari setiap pasangan terurut di dalam R. Relasi inverse juga dapat didefinisikan, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R dilambangkan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R inverse sama dengan B, A di mana A, B anggota R. Selanjutnya, mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda stangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Hasil operasi tersebut juga berupa relasi. Dengan kata lain, jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka operasi R1 iris R2, R1 gabung R2, R1 selisih R2, R1 beres tangkup R2 juga adalah relasi dari A ke B. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Misalkan A dan B himpunan relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita dapat menuliskan dalam bentuk F memetakan A ke B.
Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan. Himpunan A dinamakan daerah asal atau domain. Untuk dari F dan B dinamakan daerah hasil atau kodomain dari F. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F dinamakan jelajah atau range dari F. Selanjutnya, penulisan fungsi. Fungsi itu dapat dispesifikan dengan berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama, himpunan pasangan terurut. Fungsi adalah relasi. Relasi biasanya dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut, seperti yang telah dijelaskan tadi ya, pada materi relasi. Misalkan fungsi kuadrat pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka fungsi itu dapat dituliskan dalam bentuk F sama dengan buka kurung kurawal, buka kurung 2,4 tutup kurung, buka kurung 3,9 tutup kurung kurawal. Yang kedua, formula pengisian nilai atau assignment. Misalkan fx sama dengan x2 tambah 10, fx sama dengan 5x. Jika himpunan daerah asal maupun daerah hasil fungsi tidak dinyatakan secara spesifik, maka diasumsikan daerah asal fungsi adalah R dan daerah hasilnya juga R. Yang ketiga dengan kata-kata. Fungsi dapat dinyatakan secara eksplisit dalam rangkaian kata-kata. Misalnya, F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Yang keempat, yaitu kode program atau source code. Fungsi dispesifikan dalam bentuk kode program komputer. Misalnya, dalam bahasa Pascal, fungsi yang mengembalikan nilai mutlak dari sebuah bilangan bulat X, yaitu mutlak X. Nah, baik, kita masuk ke yang terakhir, yaitu sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif. Disebut fungsi 1-ke-1 atau fungsi injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A atau domain yang memiliki bayangan sama. Dengan kata lain, jika A1 dan A2 adalah anggota himpunan A, maka FA1 tidak sama dengan FA2. Bila mana A1 tidak sama dengan A2, atau jika FA1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Yang fungsi pertama A ke B itu termasuk fungsi injektif. Kenapa? Karena daerah pada kodomain hanya memiliki satu pasangan. Nah, begitupun fungsi yang kedua, daerah kodomainnya hanya memiliki satu pasangan. Nah, fungsi ketiga itu bukan merupakan fungsi injektif karena di B3 itu terdapat dua pasangan dan itu tidak boleh. Maka dari itu fungsi ketiga bukan fungsi injektif. Selanjutnya yaitu fungsi surjektif. Disebut juga fungsi kepada, fungsi onto, atau fungsi surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan hasil pemetaan dari F. Nah, ada contoh gambar. Fungsi ke-1 A ke B itu termasuk surjektif karena semua memiliki pasangan, tidak ada yang kosong. Begitupun yang fungsi kedua itu termasuk fungsi surjektif karena kodomainnya semua memiliki pasangan. Tapi di fungsi ketiga itu bukan surjektif karena di B2 itu tidak memiliki
kedua ini tidak memiliki pasangan. Maka dari itu fungsi ketiga bukan surjektif. Nah, fungsi ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi F dikatakan berkorespondensi satu ke satu atau bijeksi jika ia fungsi injektif dan surjektif. Jadi artinya fungsi bijektif itu dikatakan fungsi bijektif jika fungsi itu termasuk injektif dan surjektif. Nah, contoh gambarnya itu fungsi injektif ya. Jadi termasuk fungsi bijektif. Selesai sudah penjelasan materi, relasi, dan fungsi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.